selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, oke, di video kali ini kita akan belajar tentang membangun konsepsi indeks harga. Hai guys, oke, di video kali ini kita akan belajar tentang membangun konsepsi indeks harga. Hai guys, oke. Pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga adalah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah presentasi yang mengukur satu variabel pada suatu variabel tertentu atau alokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Jenis-jenis indeks harga. Indeks harga konsumen atau disingkat dengan IHK. Indeks harga konsumen adalah angka perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung serta dianggap mewakili belanja konsumen. Kelompok barang yang dihitung dapat berubah-ubah disesuaikan dengan pola konsumsi aktual pada masyarakat. Jenis yang kedua yaitu indeks harga produsen atau disingkat dengan IHP, merupakan perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh para produsen pada kurun waktu tertentu, yang dibeli oleh produsen antara lain bahan-bahan mentah dan bahan-bahan setengah jadi. Perbedaannya antara IHP dan IHK adalah kalau IHP mengukur tingkat harga pada saat awal sistem distribusi. IHK mengukur harga secara langsung yang dibayar oleh konsumen pada tingkat harga eceran yang ditentukan. Indeks harga produsen dapat disebut dengan indeks harga grosir. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks harga berbagai jenis barang yang harus dibayar oleh petani, baik itu untuk biaya hidup ataupun biaya proses produksi. Apabila dalam menghitung indeks tersebut dimasukkan unsur jumlah biaya hipotek, pajak, dan upah pekerja yang harus dibayar oleh petani. Indeks yang diperoleh dapat disebut indeks paritas. Rasio perbandingan antara indeks harga yang dibayar petani dengan indeks paritas dalam kurun waktu tertentu disebut rasio paritas. Peranan indeks harga dalam ekonomi. Indeks harga adalah suatu petunjuk atau sebuah barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung suatu maksud sebagai berikut. 1. Indeks harga grosir menggambarkan dengan tepat tentang tren perdagangan. Yang kedua, indeks harga diterima oleh petani guna menggambarkan tingkat kemakmuran di bidang agrarian. 3. Indeks harga umum adalah pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Indeks harga dapat dipakai untuk deflator. Pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang lebih sesuai. Proses tersebut dinamakan deflasi dan pembagiannya dinamakan deflator. Indeks harga dapat dipergunakan untuk pedoman bagi pembelian berbagai jenis barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat untuk diperbandingkan dengan indeks harga eceran atau grosir supaya dapat diukur efisiensi dalam pembelian suatu barang yang bersangkutan. Indeks harga barang-barang konsumsi ialah pedoman dalam mengatur gaji buruh untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat inflasi. Penyusunan indeks harga. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guna penyusunan angka indeks yang nantinya bisa digunakan sebagai data yang tepat dan dipertanggungjawabkan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu 1. Perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Penyusunan angka indeks bertujuan guna mengukur segala perubahan atau untuk memperbandingkan perubahan antara variabel ekonomi dan sosial. Dalam menyusun angka indeks, harus dirumuskan mengenai apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, serta
Untuk apa pengukuran tersebut dilakukan? Dan yang kedua, yaitu sumber dan syarat perbandingan data. Dalam menyusun indeks harga selama kurun waktu atau periode tertentu, membutuhkan suatu data, baik data jumlah produksi ataupun harga barang yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Maka harus ditentukan jenis-jenis barang yang dimasukkan ke dalam penghitungan angka indeks. Terdapat sebuah kesulitan. Kesulitan yang utama adalah memilih komponen yang termasuk kumpulan variabel yang akan diperhitungkan. Nah, contohnya itu indeks bahan makanan. Pilihlah berbagai jenis bahan makanan yang sering digunakan masyarakat umum. Namun, pemilihan jenis barang tersebut haruslah representatif atau dapat mewakili. Cara ini dapat dinamakan judgment sampling. Yang ketiga yaitu pemilihan periode dasar. Periode dasar atau dapat disebut sebagai tahun dasar atau base year merupakan suatu periode atau tahun yang memiliki angka indeks 100, sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai tahun tertentu atau given year. Metode perhitungan indeks harga. Pada dasarnya, terdapat dua metode perhitungan angka indeks antara lain. Yang pertama yaitu 1. Angka indeks sederhana atau simple aggregative method. Dibagi dalam bentuk berupa agregatif, sederhana, dan rata-rata harga relatif. Yang kedua, angka indeks yang ditimbang dibagi dalam bentuk agregatif yang sederhana dan rata-rata harga relatif tertimbang.